Hai, perkenalkan nama aku Gazian Sinorsi. Aku Rifan Herianto, kami dari Prodi Manajemen dan Administrasi Logistik Universitas Diponegoro. Di sini, kami akan membahas tentang hal-hal yang sering dibicarakan dan diperdebatkan, yaitu layanan peminjaman digital atau fintech lending. So, langsung kita mulai aja. Fintech is short for financial technology. Seems simple, right? Well, the term fintech includes a huge range of products, technologies, and business models that are changing the financial services industry. It refers to everything from cashless payments to crowdfunding platforms to robo-advisors to virtual currencies. So every time you donate to someone's Kickstarter campaign, that's fintech. Or if you transfer money to someone using Venmo, that's also fintech. Fintech adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Fintech lending atau disebut juga fintech peer-to-peer lending atau layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam-meminjam tanpa harus bertemu langsung. Mekanisme transaksi pinjam-meminjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh penyelenggara fintech lending, baik melalui aplikasi maupun laman website. Fintech bersifat umum dan tidak terbatas pada satu industri jasa keuangan tertentu, sedangkan fintech lending hanya terbatas pada inovasi jasa keuangan pada transaksi pinjam-meminjam saja. Penyelenggara fintech lending hanya berperan sebagai perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Pemberi pinjaman dan penerima pinjaman terlebih dahulu harus melakukan registrasi dan mengisi data diri yang diperlukan sebelum dapat mengajukan pemberian pinjaman atau permohonan pinjaman. Fintech lending dapat memberikan penyaluran pendanaan yang cepat, sebagian besar tanpa anggunan, dan syarat atau proses lebih mudah karena dapat dilakukan secara remote dengan menggunakan smartphone. Pada tahun 1960 sampai 1970-an, munculnya komputer serta jaringan internet membuka peluang pengembangan dalam berbagai bidang, salah satunya finansial. Pada tahun 1980, perbankan di dunia mulai memanfaatkan sistem pencatatan data yang dapat diakses melalui komputer. Disinilah awal mulai munculnya fintech. Lalu pada tahun 1982, e-trade membawa fintech menuju ke arah yang lebih maju, dengan memperbolehkan sistem perbankan secara elektronik untuk para calon investor. Selanjutnya, di tahun 1990, pertumbuhan internet yang semakin baik dengan munculnya beberapa saham online memudahkan para calon investor untuk menanamkan modal mereka. Hingga di tahun 1998 sampai dengan 2005, para perbankan di dunia mulai mengendalikan online banking untuk para nasabahnya. Layanan finansial yang lebih efisien dengan penggunaan teknologi dan software inilah yang dapat diraih dengan fintech. Sedangkan perusahaan peer-to-peer lending pertama baru hadir pada tahun 2005, yaitu Zopa di Inggris. Kini finansial teknologi menjadi bagian dari ekosistem digital yang tidak dapat dipisahkan. Fintech di Indonesia dimulai sejak tahun 2006, namun perusahaan fintech di Indonesia baru memperoleh kepercayaan dari masyarakat sejak berdiri Asosiasi Fintech Indonesia atau biasa dikenal dengan AFI pada September 2015. Munculnya AFI pada tahun 2015 membuat perkembangan fintech di Indonesia terus mengalami pertumbuhan hingga kurang lebih 80%. Dan hingga sekarang tahun 2021 tercatat 147 perusahaan fintech terdaftar di OJK. Hadirnya fintech ternyata dapat menolong 92 juta jiwa masyarakat Indonesia yang sama sekali belum tersentuh layanan finansial seperti perbankan. Hasilnya ada lebih dari 74 triliun rupiah penyaluran pinjaman yang terjadi melalui fintech. Keuntungan meminjam melalui fintech dapat memberikan penyaluran pendanaan yang cepat. Akan tetapi, hal tersebut dapat menjadi bumerang bagi beberapa pihak. Pasalnya, sejak 2018 sampai sekarang masih marak terjadi kasus pinjaman online ilegal. Dari beberapa artikel yang kami temukan, penyebab kasus tersebut terjadi karena: Pertama, kemudahan membuat aplikasi dan kurangnya literasi masyarakat akan akses pinjaman online ilegal pun masih rendah, di mana masyarakat minim melakukan pengecekan legalitas, lalu mudah tergiur pinjaman cepat dan bernilai besar. Yang kedua, malas melakukan riset tentang penyedia layanan.
Meski baru sekitar 2 tahun masuk ke Indonesia, terdapat setidaknya ratusan fintech atau penyedia layanan pinjaman online terpercaya yang beroperasi hingga kini. Penyebabnya mungkin karena siapa saja dapat menawarkan layanan tersebut dengan mudah ke masyarakat, tanpa harus mengajukan izin ke pihak yang berwenang. Karena banyaknya layanan yang bisa dipilih, akan jauh lebih baik jika kita menimbang dan melakukan riset terlebih dahulu pada pinjaman online mana yang sebaiknya digunakan. Namun entah karena memiliki kebutuhan yang terlalu mendesak atau terlena dengan proses pengajuannya yang simpel, korban pinjaman online ilegal malah tidak melakukan hal krusial ini. Alasan ketiga yaitu memandang sebelah mata suku bunga serta biaya denda. Sebenarnya, bagi yang sudah tidak asing lagi dengan produk keuangan, pasti langsung menyadari jika beban bunga yang diberikan oleh pinjaman online ilegal terlampau besar. Namun, dengan iming-iming proses pengajuan yang cepat dan mudah, tak sedikit orang yang mengesampingkan beban bunga yang diterima tersebut dan asal mengajukan layanan. Padahal, jika dibandingkan dengan ketentuan pinjaman online legal dari perusahaan fintech resmi, beban bunga yang diberikan oleh pinjaman online ilegal bisa berkali-kali lipat lebih besar. Biasanya, untuk menyamarkan beban bunga yang terlampau besar tersebut, pinjaman online ilegal akan menggunakan ilusi suku bunga harian. Lalu yang terakhir, memanfaatkan pinjaman online untuk melunasi utang lainnya. Kebiasaan buruk sebagian masyarakat Indonesia yang menggunakan pinjaman online adalah untuk menutupi beban utang sebelumnya. Bukan tanpa alasan, penyebab terjadinya keisengan serta rasa ketagihan untuk mencoba layanan pinjaman online. Berdasarkan data kasus yang beredar, kebanyakan korban pinjaman online palsu memiliki 3 akun pinjaman online sekaligus. Kembali lagi, penyebabnya adalah coba-coba dan ketagihan menggunakan layanan tersebut. Alhasil, untuk menutupi beban utang sebelumnya yang sudah tidak lagi mampu dicicil, mau tidak mau harus mengajukan pinjaman online lainnya. Untuk menghindari maraknya kasus pinjaman online ilegal, banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah agar kasus serupa tidak terulang kembali. Beberapa upaya untuk mencegah hal tersebut diantaranya: meningkatkan literasi. Dalam meliterasi masyarakat untuk mencegah penyebaran kasus fintech ilegal, terdapat 2 jenis literasi yang harus diberikan kepada masyarakat. Pertama, literasi data pribadi yang mencakup pembelajaran tata cara melindungi data pribadi, peningkatan pemahaman mengenai data pribadi, dan peningkatan pemahaman mengenai dampak apabila data pribadi bocor. Cari pinjaman online yang sudah terpercaya. Pinjaman uang yang dapat diberikan secara mudah, cepat, pasti menjadi dambaan oleh semua orang. Di saat kebutuhan akan uang tunai tinggi, pinjaman uang bagus dapat menyelamatkan kamu dari keadaan mendesak. Sayangnya, pengajuan pinjaman ke bank kerap kali ditolak dengan alasan administrasi, terlebih jika kamu tidak memiliki persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh bank. Tak hanya itu, pengajuan pinjaman ke bank juga membutuhkan waktu dan proses yang lama. Untungnya, saat ini telah banyak bermunculan pinjaman uang bagus lewat aplikasi yang memudahkan calon debitur dalam mendapat pinjaman. Pinjaman uang bagus via aplikasi cenderung lebih mudah, cepat, dan tanpa jaminan. Hanya dengan bermodalkan smartphone, kamu bisa mencairkan pinjaman dalam jangka waktu hilang. Contoh pinjaman online yang sudah terdaftar dan mendapatkan izin resmi dari OJK diantaranya Cicil, Akseleran, Shopee Pay Later, Kredit Pintar, Rupiah Cepat, dan masih banyak lagi. Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa fintech lending atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang merupakan salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam-meminjam tanpa harus bertemu langsung. Sudah berkembang sejak dulu dan baru-baru ini mendapatkan kepercayaan di masyarakat pada umumnya sebagai sarana transaksi pinjam-meminjam yang mudah dan cepat. Hal ini dapat dibuktikan dengan proses peminjaman uang melalui perusahaan penyedia fintech lending yang kebanyakan hanya mensyaratkan foto KTP, foto selfie, email, dan nomor telepon. Bahkan kita hanya perlu satu smartphone yang sudah terinstall aplikasi fintech lending dari perusahaan penyedia layanan tersebut untuk mengakomodasi pinjaman, tentunya dengan menyertakan syarat-syarat yang sudah disebutkan di atas. Bukan hanya itu saja, uang yang dipinjam juga akan ditransfer ke nasabah pada saat itu juga setelah melewati proses verifikasi. Terlepas
Terlepas dari kemudahan-kemudahan tersebut, kita juga harus berhati-hati. Karena faktanya, banyak kasus perusahaan penyedia fintech lending fiktif yang tujuan mencuri data-data pribadi kita. Pada kasus lainnya, banyak nasabah yang gagal bayar dan menumpuk bunga karena memandang sebelah mata bunga pada fintech lending yang sebenarnya lebih besar nominalnya dari lembaga pinjaman konvensional seperti bank. Hal tersebut juga bisa disebabkan oleh ketidaktahuan nasabah pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan penyedia fintech lending tersebut. Oleh karena itu, mencari informasi sebelum meminjam melalui pinjaman online dan memilih penyedia jasa layanan fintech lending yang terpercaya menjadi penting dilakukan oleh nasabah agar kerugian-kerugian tersebut tidak terjadi lagi.